Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melinda Helmalia Putri dengan nomor pokok mahasiswa 10222027 dari kelas C1 Akuntansi. Di sini saya akan mereview kembali materi tentang e-commerce pada mata kuliah Sistem Transaksi Keuangan Digital. Menurut Arvina dan Robert Marvaung, e-commerce dapat diartikan sebagai suatu cara berbelanja atau berdagang secara online yang memanfaatkan fasilitas internet, di mana website yang dapat menyediakan layanan get and deliver. E-commerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran barang. Faktor pendukung e-commerce yang pertama, cakupan yang luas, proses transaksi yang cepat. E-commerce dapat mendorong kreativitas dari pihak penjual secara cepat dan dapat pendistribusian informasi yang disampaikan berlangsung secara periodik. Yang keempat, e-commerce dapat menciptakan efisiensi yang tinggi, murah, serta informatif. Dan yang kelima, e-commerce dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dengan pelayanan yang cepat, mudah, aman, dan akurat. Karakteristik e-commerce: 1. Terjadi transaksi antar dua belah pihak. 2. Adanya pertukaran barang, jasa, dan informasi. Yang ketiga, internet merupakan medium utama dalam proses atau mekanisme perdagangan tersebut. Dan menurut Nurvan Sawirasakti, 1. Transaksi tanpa batas. 2. Transaksi anonim. 3. Produk digital dan non-digital. Dan yang keempat, produk barang tak berwujud. Jenis transaksi e-commerce: 1. Business to business diartikan sebagai sistem komunikasi bisnis online antar pelaku bisnis. Kedua, business to consumer, transaksi retail dengan pembeli individual atau transaksi antar e-merchant dengan e-consumer. Ketiga, consumer to consumer, transaksi di mana konsumen menjual produk secara langsung kepada konsumen lainnya. Keempat, consumer to business, individu yang menjual produk atau jasa kepada organisasi dan individu yang mencari penjual dan melakukan transaksi. Kelima, non-business electronic commerce, meliputi kegiatan non-bisnis seperti kegiatan lembaga pendidikan, organisasi nirlaba, keagamaan, dan lain-lain. Yang keenam, intra-business electronic commerce, kegiatan ini meliputi semua aktivitas internal organisasi melalui internet untuk melakukan pertukaran barang. Keuntungan produsen: 1. Lebih aman membuka toko online dibanding membuka toko biasa. 2. Berjualan di dunia maya internet mengenal hari libur dan hari besar. Semua transaksi dilakukan kapan saja dan di mana saja. Konsumen: 1. Menggunakan digital cash tanpa harus membayar dengan uang tunai. 2. Memungkinkan transaksi jual beli secara langsung. Maksudnya adalah proses jual beli yang terjadi dalam e-commerce tidak membutuhkan perantara. Dan yang terakhir, masyarakat umum dan pemerintah: 1. Semakin banyak manusia yang bekerja di rumah dengan menggunakan internet berarti mengurangi perjalanan untuk bekerja. 2. Meningkatkan daya kreativitas masyarakat, berbagai jenis produk dapat dipasarkan dengan baik. Masalah hukum e-commerce: 1. Keaslian data. Data message merupakan landasan utama terbentuknya suatu kontrak elektronik, baik kesepakatan mengenai persyaratan dan ketentuan kontrak. Kedua, keabsahan. Dapat dikatakan bahwa tidak ada keraguan atas keabsahan dari data message, dasar dari kesepakatan atau perjanjian dalam e-commerce. 3. Kerahasiaan. Transaksi bisnis dan informasi apapun yang dipertukarkan harus disimpan dengan baik. Keempat, keberadaan barang. Memastikan keberadaan barang atau stok barang tanpa ada e-commerce. Kelima, pembuktian kesepakatan para pihak. Penggunaan data elektronik sebagai alat bukti yang sah masih belum bisa digunakan. Keenam, yurisdiksi, yaitu teori pilihan hukum. Mungkin dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.